Selamat siang sahabat Potlot dimanapun Anda berada. Jumpa lagi pastinya dengan podcast Loka. Pada hari ini kita ada tamu yang sangat luar biasa yang membahas tentang bagaimana sih hukum dan lain sebagainya tentang rehabilitasi. Dan pastinya nggak kalah seru, makanya ikutin terus podcast kami. Tetap mengikuti program rutin podcast Loka dimanapun para sahabat Potlot berada. Nah, untuk kepentingan pengambilan gambar, sahabat Potlot, kami akan melepas masker karena kami sudah melakukan protokol COVID, salah satunya yakni vaksin. Dan untuk guna kepentingan penyebaran informasi yang lebih oke lagi, maka kami akan melakukan lepas masker. Mohon izin, Mbak Evi, Pak dan Mama, kami untuk melepas masker. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sahabat Potlot dimanapun Anda berada, hari ini kita telah hadir, yaitu Mbak Evi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Bandar Lampung. Mungkin nanti bisa memperkenalkan tamu-tamu kita yang luar biasa. Silakan Mbak Evi. Salam podcast. Iya. Dan kami juga ada salam Mbak Nurma, yaitu salam Adiaksa. Salam Adiaksa. Oke. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, saat ini kami dari Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung membawa salah satu direktur kebanggaan kami, yaitu Pak Darmawel. Selamat siang Bapak Darmawel. Selamat siang Bapak berdua. Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan yang di sebelah kiri adalah Bapak Ade Aulia, biasa kita sebut beliau adalah Pak Oli. Pak Oli. Beliau adalah sebagai program koordinator DDR dan HIV. DDR dan HIV. Oke. Iya. Mbak Evi, ini banyak menjadi pertanyaan masyarakat Mbak Evi. Sebenarnya rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang terkena kasus hukum itu khusus untuk orang kaya atau orang miskin juga bisa Sangat menarik sekali. Rehabilitasi tersebut apakah hanya diperuntukkan untuk sebagian golongan tertentu saja? Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, Ya, kebetulan langsung aja. langsung dengan beliau. Iya, terima kasih Mbak-mbak berdua. Ya, terima kasih Bapak. Sangat semangat sekali. Dan khususnya untuk sahabat Potlot Iya. dan tentunya juga kawan-kawan dari Kejaksaan Adiaksa yang juga mendengar kegiatan ini. Ya. Menyangkut apa yang tadi disampaikan, bahwasanya saya berani mengatakan bahwasanya rehabilitasi itu adalah hak setiap orang. Hak setiap orang. Artinya orang miskin, orang kaya harusnya bisa mendapatkan hak itu. Apalagi undang-undang kita, khususnya pasal 4 huruf D ya, mengatakan negara menjamin rehabilitasi dan tidak mengatakan rehabilitasi khusus untuk orang kaya. Tapi rehabilitasi untuk semua orang yang terlibat masalah narkoba dan dipenuhi syarat-syaratnya. Ini yang menjadi penting. Siap. Ya. Kalau syarat dan prosedurnya seperti apa, Bapak? Ya, menyangkut syarat dan prosedur, pertama khususnya kita bicara nih rehabilitasi proses hukum dulu ya. Oke. Yang seseorang ditangkap oleh teman-teman dari kepolisian atau BNN. Nah, mereka ini pada saat ditangkap, maka yang utama adalah menyangkut jumlah barang bukti. Kalau jumlah barang buktinya ini sesuai dengan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan juga kita mengatur dalam Peraturan Jaksa Agung, itu dinyatakan di situ terhadap narkotika jenis ganja itu sampai dengan 5 gram, atau terhadap sabu sampai dengan 1 gram, atau ekstasi sampai dengan 8 butir, itu bisa dilakukan rehab. Siap. Jadi pada saat pertama sekali ditangkap dia ternyata barang bukti seperti itu. Iya, oke. Nah, kemudian ada juga syarat lain yaitu urinnya ketika diperiksa positif. Oke. Ya, artinya ketika orang ini ditangkap kemudian lakukan tes urin dia positif. Oke. Artinya dia menggunakan gitu ya. Dan ada syarat lain juga yang kita sebutkan di situ yaitu dia tidak terlibat jaringan. Oke. Dalam artian dia ini bukan bagian dari bandar, pengedar dan kurir. Oke. Kemudian juga kita syaratkan bahwasanya dia bukanlah DPO. Iya. Yang kalau kami sebagai orang kejaksaan menerima berkas itu terkadang di dalam berkas kita lihat ada yang DPO. DPO ini daftar pencarian orang. Yang ketika ditangkap dia tidak berada di tempat, ataupun misalnya dia sedang dicari dia lari entah kemana-mana, tidak jelas gitu ya. Nah, syarat yang terakhir adalah dia bukan residivis. Pengertian residivis adalah
Kalau dia sudah melakukan kejahatan 2 kali untuk direhabilitasi sebelumnya, maka yang ketiga dia harus diproses sebagaimana yang kita lakukan selama ini, yaitu masuk ke dalam penjara. Tapi bukan berarti di penjara dia nanti hanya menjalani penjara, tapi bisa dilakukan rehabilitasi juga, tapi di dalam penjara rehabilitasinya. Ini syarat-syarat pentingnya yang harus dipenuhi dan dilihat oleh teman-teman baik penyidik, penuntut umum maupun yang mulia hakim untuk bisa melaksanakan mengimplementasikan rehabilitasi ini. Ya. Baik, berarti kalau seperti itu Mbak Evi, rehabilitasi itu untuk semua orang, untuk semua orang yang dalam kategori adalah selaku pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, atau sebagai orang yang menjadi korban dari tindak pidana narkotika. Nah, Mbak Nurma, di Kejaksaan Tinggi sendiri itu telah mengapresiasi hal tersebut sebagaimana telah Pak Direktur sampaikan tadi dengan pedoman Jaksa Agung ya Pak, nomor 18 tahun 2021. Nah, untuk data-datanya yang sangat akurat terhadap keberhasilan tersebut, ini ada Pak Oli yang akan menjelaskan sejauh mana kinerja yang telah dilakukan oleh kejaksaan untuk mengkomprehensifkan dari kegiatan tersebut. Silakan Pak. Pak Oli, silakan untuk data-datanya yang komprehensif. Iya. Harus tahu. Iya. Secara valid. Iya. Silakan Pak Oli. Baik, terima kasih Mbak. Tapi barangkali kalau menjawab soal data performa dari kejaksaan, lebih tepatnya dari kejaksaan nanti ya. Oh, siap, iya. Tapi barangkali yang bisa saya sampaikan adalah begini, bahwa di laporan tahunan tentang narkoba World Drug Report, kira-kira itu ada sekitar 272 juta orang yang pernah menggunakan narkoba minimal 1 kali di tahun itu. Nah, menariknya lagi dari data itu, kalau kita lihat sebenarnya walaupun ada 272 juta orang yang pernah menggunakan narkoba, tetapi yang dikategorikan sebagai pengguna narkoba yang bermasalah jumlahnya lebih kecil, hanya sekitar 35 juta orang, begitu ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa pertama, tidak semua orang yang pernah mencoba menggunakan narkoba akan menjadi pecandu narkoba. Sebagian mungkin akan jadi pecandu, sebagian akan coba-coba kemudian berhenti, gitu ya. Nah, artinya yang lain adalah bahwa memang pemerintah harus siap untuk memberikan spektrum layanan yang cukup luas terhadap kelompok ini, gitu ya. Karena bagaimana supaya orang yang belum pakai narkoba jangan pakai, yang sudah mulai coba-coba jangan sampai jadi penyalahguna, yang jadi penyalahguna jangan sampai jadi pecandu, yang sudah pecandu kemudian mau direhabilitasi. Nah, ini jadi agak sedikit repot sebenarnya. Kalau kemudian misalnya dulu-dulu nih rasa-rasanya masih respon yang diberikan terhadap pengguna narkoba itu adalah pemenjaraan, begitu. Akibatnya apa? Bayangkan tadi hanya sebagian kecil saja yang berakhir sebenarnya jadi pecandu, tetapi banyak orang yang hanya sekedar coba-coba berakhir di penjara, akhirnya hidupnya menjadi kacau balau, karena dia harus berada di dalam sistem pemasyarakatan, gitu ya. Nah, hal lain yang menarik sebenarnya begini, data laporan dunia itu bilang bahwa ternyata hanya 1 dari 6 orang yang ketergantungan narkoba itu mendapatkan perawatan ketergantungan narkoba yang appropriate, yang layak. Hanya 1 dari 6. Perbandingannya. Mudah-mudahan upaya yang didorong oleh pemerintah Indonesia ini untuk memastikan akses rehabilitasi baik pada mereka pengguna narkoba yang datang secara sukarela ataupun yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana ini dapat membantu mereka untuk kembali meraih hidupnya menjadi produktif dan bermakna untuk masyarakat. Berarti luar biasa ya. Artinya 1 dari 6 nih yang mendapatkan suatu perhatian khusus lah. Artinya bukan perhatian khusus, lebih layak dalam posisi kasusnya atau seperti apa, seperti itu. Atau seperti apa nih Pak? Maksudnya 6-nya ini, 6 dari 1-nya itu seperti apa? Artinya hanya 1 dari 6 orang yang kecanduan narkoba atau ketergantungan narkoba mendapat perawatan. Yang lainnya tidak mendapatkan perawatan. Padahal seperti tadi tema kita,
rehabilitasi adalah untuk Semua orang. semua orang. Nah itu jadi PR kita bersama ya Pak Iya, dan betul. Mawel untuk bagaimana enam-enamnya semua yang menggunakan narkotika yang berkasus hukum bisa melakukan perawatan, Ya. Rehabilitasi lah istilahnya. Ya, sosial dan medis tentunya Mbak. Betul. Iya. Oke, Pak Darmawan, sebelum kita closing nih Ya. pada siang hari ini, gitu Oke. kan? Boleh dong satu pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas yang ada di sana terkait Ya. dengan kasus narkotika ini seperti apa? Baik, sahabat Votlog ya. Ya, Potlok. Saya hanya ingin berpesan, jangan ragu-ragu ya untuk datang ke tempat rehab, Oke. menyampaikan bahasa atau kata-kata saya pakai narkoba, Ya, saya ingin direhab. betul. Jangan sampai ditangkap dulu oleh aparat, karena kalau sudah ditangkap persoalannya menjadi lebih rumit, persoalannya menjadi lebih panjang, dan ini membutuhkan waktu, Oke. dan ini tidak mudah. Siap. Sehingga saran saya sekali lagi kepada masyarakat khususnya, apabila ada melihat orang menggunakan narkoba, apakah orang itu tetangga, saudara, atau mungkin orang-orang yang kita kenal dekat, maka segera laporkan. Jangan takut. Jangan takut datang kepada kepolisian, jangan takut datang kepada BNN, nanti takut ditangkap. Iya. Tapi undang-undang menjamin Anda tidak akan ditangkap seandainya datang secara sukarela untuk menyatakan saya mohon direhab. Inilah yang disebut dengan sukarela. Tapi juga jangan takut juga kalau misalnya nanti terlanjur sudah masuk dalam proses hukum, maka kami khususnya kejaksaan ya, dengan regulasi yang ada, komitmennya adalah apabila dipenuhi syarat, maka Anda juga diperhitungkan atau diupayakan untuk mendapatkan rehabilitasi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah yang tepat sehingga Bapak, Ibu atau teman-teman semuanya yang rasanya saya bukan orang kaya, saya hanya orang miskin, bisa enggak? Bisa. Bisa. Yang Bisa. penting Oke. jujur, akui segala perbuatan dan ingin segera pulih untuk dari ketergantungan narkoba. Siap, thank you Bapak Darmawel untuk sesi siang hari ini. Ya. Luar biasa, semoga memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di luar sana bahwa rehabilitasi itu untuk semua kalangan masyarakat, tidak kaya, tidak miskin, asalkan syaratnya memenuhi untuk dilakukan rehabilitasi. Ya. Baik, terima kasih Poi untuk kesempatan kita yang jarang-jarang gini sekali dalam seumur hidup ini Pak. Semoga bisa menghubungi kami lagi gitu kan. Terima kasih banyak Bapak Darmawel. Salam menghangat dan orang yang sangat humble yang kami kenal. Terima kasih banyak Mbak Evi. Dan satu lagi Mbak, Oke. moto dari kami adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, kenali hukum, jauhi hukuman. Oke,